Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Mari kita belajar pada seorang dokter yang bernama Dr. Rana. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Kandri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Iya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Anak-anak hebat, seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Bagaimana menurutmu anak-anak? Iya benar, ketika para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka anggota atau masyarakat yang dipimpinnya akan terpecah belah dan terjadi pertengkaran. Kemudian yang kedua,
Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Anak-anak hebat, seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang yang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memberi pertolongan semampu kita. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tempo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Anak-anak hebat, berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Banyak sekali anak-anak yang biasa kita lakukan. Contohnya yaitu menolong teman yang jatuh dari sepeda, menolong teman yang kesusahan, memberikan bantuan untuk korban bencana, membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Tidak membeda-bedakan teman dari berbagai suku bangsa. Kemudian, menyayangi anggota keluarga dan menyayangi teman-teman. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Kalian perhatikan di lingkungan rumah kalian, apakah masyarakat sudah melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan apa belum? Misalnya, menyumbang korban bencana, menolong tetangga yang mengalami kesusahan, dan lain sebagainya. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN dalam bentuk bagan atau diagram seperti berikut ini. Peran Indonesia di ASEAN. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT atau konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Apa peran Indonesia dalam KTT 1 di Bali? Perannya yaitu menjadi Sekjen atau Sekretaris Jenderal ASEAN, menjadi tuan rumah dari KTT 1, yaitu di Bali. Berikutnya, kerjasama antar parlemen di ASEAN. ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO merupakan kerjasama antar parlemen, merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang kerjasama tersebut yaitu pada tahun 1974 Indonesia atau DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Nah, pada tahun 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN atau AIPO. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011 diselenggarakannya di Bali, membahas tindak lanjut dari KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Peran Indonesia menjadi tuan rumah dan menjadi pimpinan dalam pertemuan ke-44 Menlu ASEAN tersebut. Anak-anak hebat, pada pembelajaran 3, kamu telah mengidentifikasi hal-hal pokok dalam teks pidato. Nah, sekarang
Carilah satu teks pidato dan identifikasilah hal pokok dalam pidato tersebut. Kalian tulis mana yang termasuk salam pembuka, mana pendahuluan atau pembukaan, mana intinya dan mana penutupnya. Di sini Bu Guru contohkan satu teks pidato. Nanti kalian bisa mencari teks pidato yang lain sesuka kalian. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.